Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya sudah ada HP Vivo Y12s. HP ini punya dua varian rilis ya, bukan varian RAM ataupun internal. Ini varian rilis ya. Ada varian rilis tahun 2020, ada 2021. Yang membedakan dari kedua rilisan di sini adalah pada bagian SoC-nya ataupun chipsetnya. Untuk yang rilisan awal, dia pakai chipsetnya MediaTek Helio P35. Mau dibilang kentang, memang kentang, tapi masih oke lah untuk kita pakai. Apalagi harganya udah murah, bisa kalian dapetin dengan harga 700 sampai 800 ribuan tergantung kelengkapan dan juga kondisinya. Untuk tulisan yang nomor 2 yaitu di tahun 2021 dia udah pakai chipsetnya Snapdragon. Kalau nggak salah Snapdragon 430 apa 450 gitu ya teman-teman. Dan hal itu yang membuat HP ini cukup memiliki perbedaan harga pasar di tahun 2021, terutama pada bagian HP secondnya. Di chipset MediaTek Helio P35 itu murah, lebih murah ketimbang yang Snapdragon. Itu karena pamor sih ya, karena brandingan. Dulu di tahun 2020 sampai 2021 kita itu sangat mengenal yang namanya brandingan. Kalau chipset MediaTek itu gampang anget ataupun gampang panas, sedangkan Snapdragon dia dikenal lebih adem dan ya lebih bikin awet baterai dan semacamnya gitu ya. Makanya harga pasar dulu Vivo Y12s di tahun 2020, 2021 sampai 2022 itu sangat berbeda. Sekalipun di tipe yang sama dengan spek yang menurut saya sama sih, nggak ada perbedaan. Cuman bedanya MediaTek sama Snapdragon gitu aja ya teman-teman, dan itu memang berpengaruh sih kalau kita udah mindsetnya suka Snapdragon, suka MediaTek dan semacamnya. Tergantung selera masing-masing lah intinya gitu ya teman-teman. Secara desain HP-nya masih cukup kekinian, dia dengan kamera dual kamera yang seperti ini dengan frame gitu ya teman-teman. Udah ada fingerprint di samping dan juga tombol powernya, jadi desainnya nggak jauh beda dengan desain-desain kekinian gitu loh ya. Mungkin nggak ngeboba aja, isinya udah kayak mengkotak tipis-tipis tapi ada lengkungan ya. Ini hampir-hampir mengkotak gitulah ya teman-teman untuk HP di sini. Dan yang saya kagumi dari HP Vivo adalah HP Vivo adalah brand yang jarang banget ditemui minusnya ataupun kendalanya, kecuali di penyimpanan. Kalau kayak gini kan udah 32 GB, penyimpanannya udah kecil gitu untuk tahun sekarang. Jadi kalau kita banyak-banyakin aplikasi ataupun kita sampai install game itu biasanya bakalan sering keluar ataupun muncul notif kayak semacam ya memori hampir penuh dan semacamnya. Itu bukan kendala yang gimana-gimana ya. Itu memang udah kesadaran kita sendiri gitu ya. Kalau udah intervalnya kecil jangan terlalu banyak dibuatin ataupun diinstalin aplikasi gitu ya teman-teman. Jadi ambil-ambil yang bermanfaat aja untuk kita pakai. Tentunya kalau ini jangan dibuat main game. Bukan tidak bisa main game, HP ini bisa banget kalau dibuat main game sekalipun pakai chipset yang udah kentang banget di tahun sekarang dengan RAM-nya juga yang kecil. HP ini masih bisa banget kalau dibuat main game kayak Mobile Legends ataupun Free Fire, itu masih bisa banget. Ya cuman ada lag-lag gitulah ya teman-teman, tapi ini masih bisa banget dibuat main game gitu ya. Dan hal-hal lain masih bisa di ini ya apa namanya diandelin kayak semacam kamera yang masih bening dan semacamnya. Sekalipun mau dibandingin dengan kayak HP Vivo Y16 yang series terbaru, itu pun HP ini masih cukup bisa bersaing ya untuk bagian kamera ataupun bagian performanya, karena secara spesifikasinya hampir sama gitu ya teman-teman ya. Kalau brandingan HP Vivo ataupun yang pernah kita ketahui bersama ya, kalau entry level itu perbedaannya kadang-kadang ya cuman pada bagian ya desainnya aja, kalau isinya hampir-hampir sama gitu ya. Mungkin perbedaannya kalau udah kita menuju ke Vivo Y17s sama Vivo Y18 sekarang udah ngikuti tren ya dengan chipset yang gede gitu ya dengan harga yang murah itu ya. Kayak gitu gitulah. Intinya HP-nya di sini udah ketahuan kalau jadul ya gitu ya teman-teman. Tapi saya kagum sih sama HP Vivo karena HP brand Vivo di sini adalah HP yang jarang banget ditemui minusnya. Ya,
minus di sini ataupun kendala gitu ya maksud saya ya teman-teman. Memang ya kayak gitulah. Saya sangat kagum sama Vivo di sini. Karena jarang banget kita temui ada Vivo bootloop ataupun Vivo hilang sinyal dan semacamnya gitu ya teman-teman. Memang kalau di HP Vivo Y12s ini ada kendala satu aja yang pernah saya alami, yaitu fingerprintnya tiba-tiba nggak connect. Itu kemungkinan gara-gara fleksibel putus ataupun semacamnya, saya juga nggak paham. Tiba-tiba di bagian pengaturan keamanan dan sandi, fingerprint di sini nggak muncul ya, cuman adanya sandi sama Face ID-nya ataupun Face Unlock-nya. Itu ada di HP Vivo Y12s. Itu kadang ada yang efek update ataupun semacamnya, dan itu nggak bisa dikembalikan. Entah kalau kita ganti fleksibel fingernya mungkin bisa. Saya nggak pernah coba sih, tapi sih yang pernah saya temui di HP Vivo Y12s adalah yang seperti saya sampaikan tadi ya teman-teman. Untuk hal lain nggak ada. Bahkan di tipe-tipe Vivo yang lain jarang banget saya dapetin ada minus di HP Vivo gitu ya. Kecuali yang pernah saya temui itu mungkin cuman kayak Vivo Y93, itu pernah ada minusnya, itu adalah kameranya kebalik. Kalau kita foto berdiri begini, tiba-tiba hasil fotonya itu malah ya kebalik gitu ya teman-teman. Yang di atas ada di bawah, yang di bawah ada di atas, kayak gitu teman-teman. Dan ada juga sih, kalau kendala bootloop saya lupa. Ada satu tipe yang pernah saya alami itu ada bootloop, yaitu di series V. Dan itu adalah Vivo V19. Untuk tipe lain nggak pernah saya temuin ya teman-teman. Karena HP Vivo ini memang cukup kuat sih. Kalau dibandingin dengan yang lain kayak Xiaomi, itu udah langganan banget ya. Di 4 tahun sampai 5 tahun pemakaian bootloop ataupun ya kayak gitu-gitulah. Kayak Poco, Xiaomi, Oppo pun ada. Sering ada yang kayak semacam lemah baterai, kemudian sinyal hilang, itu pernah ada. Cuman yang jarang-jarang itu sebenarnya di HP Vivo sih sebenarnya gitu ya, yang pernah saya alami gitu ya teman-teman. Entah kalau pengalaman kalian, kalau kalian punya pengalaman dengan HP Vivo yang nggak sama yang seperti saya sampaikan, komen-komen di kolom komentar dan di tipe apa gitu ya. Jadi saya pribadi kalau udah ngomongin Vivo ini, HP memang jarang banget dapat kendalanya gitu ya teman-teman. Dan harganya di HP Vivo kayak gini, varian RAM 3 dengan internalnya 32 GB sekarang masih oke banget lah ya teman-teman. Dan yang saya pegang di sini adalah HP rilisan tahun yang 2020. Jadi dia masih pakai chipsetnya MediaTek teman-teman ya. MediaTek Helio P35. Variannya RAM 3 dengan internalnya 32 GB. Untuk Vantos OS-nya di sini Vantos OS 11. Kemudian untuk versi Android di sini dia versi Androidnya 11 teman-teman. Untuk hal lain semuanya masih oke, apalagi pada bagian kameranya di sini. Kalau untuk spesifikasi saya nggak perlu sampaikan ke kalian kayak semacam di layar gitu ya. Kalian udah pasti tahu kalau dia cuma pakai IPS LCD dan semacamnya gitu ya. Untuk kameranya di sini di 13 megapiksel, ada kamera bokeh 2 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya di sini yaitu di 8 megapiksel. Untuk hasil fotonya di sini dia masih oke banget. Kita bersihin dulu ya teman-teman. Jadi kalau kayak ini harus kita sering-sering bersihin lah untuk kameranya. Kalau kena ya sedikit aja tangan gitu, hasilnya bakalan berubah. Tuh kalian bisa lihat hasilnya masih oke banget. Kalau kita buat foto selfie pun wah asik, ajib pokoknya. Untuk hasil kamera di HP ini masih sangat-sangat bisa diandelin sampai tahun sekarang. Kameranya masih ajib kan. Oh rambut saya bos tuh. Hasil kameranya masih bening banget dan sangat bisa diandelin teman-teman. Ya dibandingin dengan Vivo Y16 rilisan tahun 2022 kalau nggak salah. HP ini masih sangat bisa bisa jadi bahan untuk di-comparein sama itu HP gitu ya, karena masih sama-sama oke. Ya kalau urusan perekaman dan semacamnya ini standar aja ya, karena dia 1080 30 fps aja. Kalau urusan stabil tentunya nggak stabil karena HP-nya masih HP entry level gitu ya teman-teman. Hal-hal lain masih oke lah untuk HP ini. Jadi harganya cuma sekitar di angka 700 sampai 800 ribuan gitu ya teman-teman. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk HP Vivo Y12s, bukan 17s, lupa ya teman-teman. Jadi ingat ke tipe yang terbaru.
Untuk HP saya sendiri di sini saya jual dengan harga Rp850.000 aja, tentunya full set, original dan mulus. Untuk HP-nya masih mulus gitu ya teman-teman, nggak ada bekas jatuh ataupun semacamnya. Di sini masih masuk kategori yang mulus untuk HP Vivo Y12s yang saya pegang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian untuk video basa-basi kita gitu ya, bukan urusan spek-spek dan semacamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.